Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya Erni Puspita Pribawati dari SD Negeri Sukaraja 1 dan saya Sumiati dari SMP 1 Cirengas, Kabupaten Sukabumi. Saya Siti Maria Rahman dari SMK Negeri 1 Sukalarang. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, serta coaching. Assalamualaikum Bu Iya, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya cerah sekali nih Bu Iya pada hari ini ya. Sehat ya, alhamdulillah Bu. Baik Bu Iya, ini sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai observer atau pengamat ya Bu, yang nantinya akan mengamati berjalannya coaching Ibu beserta coachingnya. Jadi agar Ibu tahu apa yang akan saya sampaikan di rubrik penilaian kali ini. Nah, saya juga berharap Ibu mengetahui ya terkait rubrik penilaian dari observasi saya ini. Nah, untuk itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Bu Iya ini sudah memiliki prinsip daripada coaching ya Bu ya, yang seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi daripada coaching tersebut yang meliputi mungkin Ibu Iya sudah tahu ya, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini tentunya dengan teknik rasa dan juga alur delta yang harus diterapkan ya Bu ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana sampai sini Bu Iya sudah memahaminya ya Bu ya, rubrik penilaian yang akan saya sampaikan ya Bu ya. Ya, alhamdulillah kalau kita sudah paham. Tetapi sebelum kita lanjutkan Ibu ya, sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Iya nih. Ya, yang pertama nih Bu, kompetensi coaching yang mana sih yang akan Bu Iya kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini kompetensi tentang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sangat luar biasa sekali ya Bu. Nah, ini kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik akan dikembangkan dalam coaching kali ini? Saya memilih mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu. Jadi pertanyaan yang berbobot ini menjadi pilihan terbaik untuk dikembangkan oleh Bu Iya ya. Nah, ini apa sih yang mendasari Bu Iya memilih pertanyaan yang berbobot untuk dikembangkan dalam proses coaching kali ini Bu? Tentunya sebagai latihan diri ya Bu Iya, mengasah diri untuk bagaimana sih membuat pertanyaan yang berbobot tentunya, dan juga tentunya ingin menggali kunci dalam berpikir kritis, istilahnya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Begitu ya, sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, ini untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, kali kita tetap capaian yang ingin Ibu tuju dari proses coaching ini sebenarnya apa Bu? Tentunya saya berharap ya coaching ini dapat menggali potensi diri dari coaching, juga dalam proses coaching ini coaching bisa berkembang atau rileks juga, nyaman ya kan, membicarakan misalnya permasalahan dan upaya-upaya solusi-solusi yang mungkin sebelumnya tidak coaching sadari tentang potensi dirinya. Dan juga saya berharap proses coaching ini berjalan sesuai dengan alur tirta yang sudah saya canangkan atau rencanakan sebelumnya. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi semoga apa yang Ibu nanti harapkan dapat terwujud pada proses coaching kali ini ya Bu ya, yang akan Ibu lakukan. Terima kasih ya. Sama Bu. Terima kasih Bu Erni. Sama-sama Bu ya. Assalamualaikum Bu Sumi. Waalaikumsalam Bu Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Bu Iya juga baik ya. Alhamdulillah baik. Tapi sepertinya ada permasalahan yang dihadapi dari raut mukanya gitu. Iya Bu Iya, ya saya sedikit ada permasalahan. Tapi Bu Iya ada waktu kan? Iya ada. Alhamdulillah.
alhamdulillah ya Bu Iya ada waktu, dan terima kasih Bu Iya sudah menyempatkan mendengarkan permasalahan saya Bu Iya. Itu saya menjadi ada permasalahan ya di kelas gitu ya. Permasalahannya ketika saya ke kelas gitu ya, kelas itu banyak anak-anak yang ketika saya menerangkan yang mengajar, anak-anak itu seperti tidak peduli, ngobrol terus ya, jadi rame lah di kelas itu, seperti nggak aman ya gitu. Nah ya anak kelihatannya tidak fokus belajar ya. Ada yang sibuk sendiri ngobrol gitu. Jadi arah pembicaraan kali ini yaitu istilahnya permasalahan busuli tentang anak-anak yang suka ngobrol terus sehingga mengganggu proses pembelajaran. Menurut Bu Sumi, apa yang mendasari mereka itu senang istilahnya tidak fokus belajar, terus ngobrol di kelas, asik sendiri, kadang istilahnya mungkin dengan gadget juga ya ngobrolnya dengan walaupun ngobrolnya bukan secara tatap muka, ada juga sekarang tuh yang medsos gitu ya walaupun sedang belajar gitu. Nah itu menurut Bu Sumi apa yang mendasari mereka melakukan hal tersebut? Iya apa ya? Ini mungkinnya mereka ngobrol kan sebenarnya tidak salah ya kalau bukan tidak belajar sewaktu belajar ya, kebutuhan juga ya. Tapi kalau waktu belajar menurut saya yang mengganggu gitu ya. Mungkin mereka ini yang materi yang saya berikan mungkin tidak menarik gitu, atau mungkin juga metode yang saya terapkan ya tidak menarik juga, mungkin ya seperti mungkin hanya ceramah gitu ya. Mungkin itu ya penyebabnya. Ya, Bu Sumi, penyebab dari mereka tidak tertarik atau tidak fokus belajar karena metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang Bu Sumi adakan atau proses pembelajaran di kelas itu tidak menarik buat mereka ya. Sedangkan mereka istilahnya orangnya siswanya aktif gitu kan, pengen selalu bergerak atau misalnya melakukan sesuatu yang istilahnya membuat mereka menarik. Nah, menurut Bu Sumi, hal apa lagi yang istilahnya menyebabkan mereka seperti itu? Ya tadi mungkin ya karena kebutuhan atau kebiasaannya ya. Oh iya, kebiasaan tidak ada kesadaran diri misalnya ya. Mungkin ya dulu harus tahu ya kebutuhan mereka ya. Yang kembali mungkin salah saya mungkin ya itu dalam menerapkan metode atau strategi pembelajaran mungkin yang kurang memenuhi kebutuhan belajar mereka mungkin ya seperti itu. Ya, itu yang mendasari. Nah, itu kan anggapan istilahnya pendapat Bu Sumi ya, istilahnya seperti itu halnya penyebabnya. Nah, menurut Bu Sumi rencana apakah ada gitu ya rencana atau upaya yang istilahnya akan dilakukan Bu Sumi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya Bu ya kan begini ya, kan saya sebelum berencana ya, saya dari anak-anak kenapa mereka ngobrol terus itu ya, itu berarti saya mengharapkan anak itu belajarnya fokus ya. Saya jadi kepikir mungkin ya tadi karena mungkin kesalahannya karena materi yang kurang menarik dan metode yang tidak memancing mereka aktif ya, mungkin saya akan berencana menyajikan materi sesuai dengan kebutuhan mereka, misalnya menggunakan handout, apalagi ya gambar-gambar dan juga mungkin video ya. Kemudian mungkin metode yang digunakannya pun mungkin lebih bervariatif ya, lebih interaktif ya. Kemudian lebih ya itu mungkin ya. Jadi ada upaya ya. Tentunya kalau ada upaya, Bu Sumi juga punya gambaran kondisi ideal setelah upaya itu dilaksanakan gitu ya. Kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bu Sumi harapkan setelah istilahnya menerapkan upaya tersebut? Ya, jika saya sudah menerapkan metode yang interaktif yang memancing mereka menjadi aktif ya, saya berharap ya kondisi ideal yang saya harapkan ya anak tersebut tidak lagi ketika kita ke kelas dia tidak ngobrol ya, fokus ya ketika ditanya bisa ini mah kan ya pada saat ngobrol kan saya tanya
jawabannya kemana, berarti kan benar ya, tidak fokus gitu ya. Padahal mereka bisa gitu ya kalau Fokus gitu. Jadi saya ya idealnya seperti itu Bu ya. Jadi ketika ditanya anak bisa gitu ya. Kemudian saat pembelajaran pun aktif ya, aktifnya bukan aktif ngobrol ke para rukun tapi nyambung gitu ke materi gitu. Itu Bu ya bagus kondisi idealnya. pastinya kondisi ideal yang diharapkan tentunya ingin terwujud ya Bu Sumi. Nah di sini untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, upaya-upaya tersebut apa istilahnya dilaksanakan, tentunya Bu Sumi juga membutuhkan dukungan-dukungan ya dari pihak sekolah, misalnya juga rekan sejawat dan juga istilahnya hal lainnya dari istilahnya warga sekolah gitu ya. Nah komitmen seperti apa yang Bu Sumi akan laksanakan, misalnya yang Bu Sumi pegang atau akan laksanakan dalam untuk mewujudkan kondisi ideal dengan upaya yang telah Bu Sumi rencanakan. Betul sekali ya Bu ya. Saya mungkin untuk menerapkan rencana saya, tentu saya membutuhkan keterlibatan terutama pihak sekolah ya, menyediakan sarana, misalnya mau menggunakan teknologi, saya lebih fokus mungkin ya. Nah, supaya berjalan dengan seperti yang saya harapkan, saya akan konsisten mungkin menerapkannya, dan saya pun mungkin harus banyak belajar lagi Bu ya, mempelajari strategi-strategi apa yang bisa memancing anak lebih aktif gitu. Itu mungkin Bu ya. Bagus sekali Bu Sumi ya. Bu Sumi istilahnya tadi mau belajar bagaimana membuat istilahnya bagaimana menciptakan pembelajaran yang interaktif, tentunya juga Bu Sumi akan belajar tentang media-media yang digunakan biar anak tuh tertarik gitu ketika belajar, fokus, dan apalagi kan kita sekarang harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Bu Sumi udah melakukan itu dan saya sangat salut sekali tadi istilahnya Bu Sumi tidak menyalahkan istilahnya kan ketika mungkin dari saya seperti ini, jadi ada juga istilahnya perbaikan dari diri sendiri kan gitu ya, menjadi teladan dulu, baru nanti insya Allah siswa-siswanya juga akan mengikuti gitu kan. Nah, ibu udah berubah nih strategi pembelajarannya. Nah, saya apresiasi sekali, Bu Sumi sangat istilahnya bagus sekali upaya yang akan Bu Sumi lakukan. Ya, saya doakan atau dukung ya, semoga apa yang Bu Sumi lakukan, rencanakan berhasil, dan saya juga istilahnya belajar juga kan dari Bu Sumi. Tadi harus belajar juga, nanti barangkali Bu Sumi ada sumber-sumber media atau yang interaktif, bagaimana nanti kita bisa sharing lagi ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Bu Sumi rencanakan dapat berhasil, dan tentunya nanti ada ini ya cerita lagi ya nanti setelah menerapkan upaya tersebut bagaimana kondisi kelas ya. Mudah-mudahan setelah ngobrol dengan dia ya, alhamdulillah memang saya merasa tercerahkan ya. Saya jadi menemukan solusi bagaimana anak tersebut bisa aktif ya. Saya jadi sekarang merasa lega kalau dengan Bu Ia. Terima kasih atas kesempatan Bu Ia sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Sama-sama Bu Sumi. Assalamualaikum Bu Ia. Waalaikumsalam. Baik Bu Ia, nah tadi kan saya sudah melakukan pengamatannya terhadap coaching Bu Ia ketika menjadi coach serta Bu Sumi menjadi coachingnya. Dan di sini akan ada beberapa hal sebelum saya menyampaikan catatan saya Bu Ia. Baik, ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya sampaikan nih. Yang pertama, kira-kira menurut Bu Ia nih, apa yang sudah Ibu lakukan atau terapkan dalam proses coaching ini? Ya, yang saya lakukan ya, menurut saya sudah melakukan proses coaching dengan secara sistematis gitu ya. Biasanya saya seperti rencanakan dengan alur tirta gitu kan. Saya menanyakan mengemukakan istilahnya tujuannya, jadi berpembicaranya tidak alot gitu atau ngalor ngidul gitu ya, tapi juga ada tujuan yang jelas dari pembicaraan tersebut. Juga ada identifikasi, saya bisa mengidentifikasi. Juga alhamdulillah coachingnya juga istilahnya mengungkapkan, bisa istilahnya mengarah ke situ gitu ya. Kemudian juga
rencana-rencana tadi sudah sesuai dengan awal kita, dan juga ada komitmen dari Koci. Saya bisa menggali komitmen dari Koci atas permasalahan untuk menghadapi atau mewujudkan ya upaya-upaya yang telah dilaksanakan atau yang telah diutarakan oleh Koci. Oh ya Bu Ia, jadi bagus sekali ya Bu Ia ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa yang sudah menjadi indikator tercapaian daripada Bu Ia ini sebagai coach? Apakah indikator tercapaiannya menurut Bu Ia sudah tercapai atau belum? Menurut saya ya, tapi tentunya nanti Bu Erni juga punya penilaian sendiri ya. Tapi saya refleksi diri ya ketika tadi proses coaching, sepertinya sudah menerapkan juga prinsip seorang coach kan. Tadi Bu Sumi sudah terlihatnya nyaman gitu kan berbicara, tidak segan gitu kan, apa yang ada di dalam hatinya dikeluarkan gitu juga. Saya juga istilahnya intinya mendengarkan dengan secara aktif gitu kan, tidak abai terhadap apa yang dihadapi oleh Bu Sumi gitu. Juga tadi istilahnya sudah menggali potensi dari seorang coach gitu kan, sehingga coach bisa intinya mengemukakan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga solusinya menurut saya itu sudah tepat. Baik Bu Ia, nah ini selanjutnya ya, tadi kan Bu Ia di sana mengembangkan kompetensi di mana mengajukan pertanyaan berbobot nih. Nah untuk kedepannya nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ia kembangkan di coaching selanjutnya? Ya tentu itu juga menjadi concern ya Bu ya. Karena istilahnya nobody is perfect, saya juga masih merasa tidak sempurna dan dalam kompetensi itu, tapi intinya kedepannya saya ingin mengembangkan juga kehadiran penuh gitu kan, present gitu kan. Jadi kadang kita kan dengan adanya masalah-masalah di luar, ketika kita berbicara itu ada aja yang terlintas gitu kan, masalah-masalah yang mengganggu gitu kan, distraksi pasti ada aja. Mungkin nantinya present, kehadiran penuh bukan hanya saja secara fisik, tapi juga secara psikis. Jadi saya lebih perhatian lagi terhadap coach, dan juga coach merasa diperhatikan gitu kan, sehingga merasa mereka berharga, didengarkan gitu. Ya bagus sekali ya Bu Ia ya, ini kompetensi yang akan dikembangkan untuk kedepannya nih. Nah sekarang Bu Ia nih, saya akan menyampaikan beberapa catatan setelah saya mengamati proses coaching tadi ya. Yang pertama nih Bu, setelah saya amati, Bu Ia ini sudah melaksanakan alur tirta dengan runtut ya. Di sana Bu Ia sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya bisa mengungkapkan segala pemikirannya dengan baik, kemudian potensi-potensi serta ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan itu keluar dengan sendirinya. Itu Bu sangat luar biasa sekali. Kemudian juga di sana Bu Ia sudah memiliki prinsip atau menerapkan prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan. Karena di sana Bu Ia sudah memposisikan diri setara dengan coachingnya, seperti itu Bu Ia. Dan yang lainnya juga Bu Ia di sana sudah terlihat kehadiran penuhnya, kemudian sudah mendengarkannya secara aktif ya. Selain itu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa tadi ya, knowledge, summary, serta menanyakannya itu Bu. Dan tadi juga alur tirtanya sudah berjalan dengan lutut, yaitu ada tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian juga rencana aksinya, dan akhirnya sampai kepada tahap komitmen, sehingga si coach itu mendapatkan solusi untuk menghadapi permasalahan yang ada itu. Jadi menurut saya Bu Ia sudah menerapkan prinsip-prinsip daripada seorang coach, serta menerapkan juga kompetensi sebagai seorang coach. Terima kasih ya, sangat luar biasa sekali ya. Tentunya saya juga perlu belajar lagi untuk mempraktikkan juga istilahnya melaksanakan kegiatan coaching ini dengan sejawat, dan juga siapa aja yang saya mau melakukan
coaching. Sehingga saya berharap sih keterampilan terutama berkomunikasi ya, dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat coaching semakin lebih kreatif lagi, kritis lagi gitu kan dalam menemukan solusi dari permasalahan. Itu yang saya harapkan bisa terasah gitu kan dengan kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya. Itu sih. Ya Bu, ya saya kira cukup dulu ya, Ya. sampai di sini. Terima kasih Bu Erni. Banyak kita semua Ya. yang menjadi lebih baik. Iya, amin. Terima kasih Bu Erni. Sama-sama Bu. Ya.